Perkenalkan, nama saya Isma Tiarani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Persada Katulistiwa Sinten. Di sini saya akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Pidato, karya Putu Fajar Arcana. Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato di hadapan saudara-saudara. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena bagi saya pidato itu adalah sebuah kesaksian, ketimbang hanya melontarkan kata-kata kosong. Apalagi saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas. Sementara saya itu hanya orang kecil, orang yang tak tahu apa-apa tentang politik. Politik? Jangan keras-keras, jangan sampai terdengar yang lain. Jujur ya, saya itu gak suka politik. Mereka itu kaum yang mencela-mencela. Mereka itu sama seperti besi yang ditempa. Semakin dibakar, mereka semakin mudah untuk dibeleng. Kadang saya juga berpikir mereka itu sama seperti segerombolan. Apa saudara di sini bersedia jika harus dipimpin oleh segerombolan tikus? Jika saudara bersedia, saya akan mengecap saudara-saudara itu sama seperti segerombolan tikus. Apa? Hah? Jangan sampai terdengar yang lain. Nanti saya bisa diciduk. Soal ciduk-menciduk, saya jadi ingat waktu saya diculik dari rumah saya. Waktu itu sekitar bulan Desember tahun 1965. Usia saya waktu itu sekitar 20 tahun. Dan mestinya saya sudah lulus SMA. Tapi karena orang tua saya adalah orang yang kurang mampu, saya pun terpaksa harus putus sekolah. Kemudian saya diajak ke rapat-rapat untuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan sawah kembali. Sudah lama sawah kami diambil oleh para tuan tanah. Selama ini orang tua saya hanya bekerja sebagai petani penggarap di bekas sawahnya sendiri. Mereka menjaga kami dengan hutang. Kemudian mereka mencuri periuk nasi kami. Malam itu saudara, ketika gerimis, waktu saya hendak menyalakan rokok di saya, tiba-tiba datang segerombolan orang berjas hitam dengan senjata di punggungnya. Bukan, kelewang. Mereka datang membekuk saya. Saudara, ikut kami. Saudara dalam TKI PKI. Bapak pasti salah tangkap. Bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti salah tangkap, Pak. Bukan saya, Pak. Saya harus menolak tuduhan di PKI. Sebab harus terang, saya harus buka kartu di hadapan saudara-saudara. Memang dulu saya pernah diajak untuk bergabung di dalam partai komunis tersebut. Tapi saya menolak. Seperti yang saudara tahu, saya tidak suka politik. Yang saya mau, warga di desa kami itu mendapatkan tanah yang cukup untuk kehidupan kami sehari-hari. Tak ada lagi yang bisa diharapkan di zaman partai-partai sibuk merebut
kekuasaan. Nasib kami itu ada di kaki mereka. Nasib sudah tidak lagi bisa ditentukan tangan masing-masing. Saat kampanye, mereka dengan mudah manipulasi seperti ini. Saudara-saudara, partai ini partai milik wong cilik. Partai yang akan membela nasib saudara-saudara. Partai yang akan mengubah orang kecil seperti saudara-saudara. Kami tidak akan membiarkan nasib saudara-saudara ini berada di bawah ketiak para tuan tanah. Kami di sini datang membawa harapan untuk saudara-saudara. Cuma jika saudara tidak berada satu barisan dengan kami, bagaimana cara kami membela saudara? Jadi, apakah saudara yakin? Apa saudara bersedia untuk bergabung bersama kami? Kan? Saudara dengar sendiri. Saya jijik, saya muak dengan ajakan seperti itu. Kenapa tidak ada yang datang dengan tulus, dengan persahabatan, ingin merubah nasib kami yang lalu ini? Kenapa mereka datang hanya membawa janji-janji? Nama saudara ada di dalam daftar, makanya jangan rewel. Saudara teler, ini bukan waktunya menangis. Pak, tapi pasti bukan saya, Pak. Pasti bukan saya, Pak, yang dimaksud, Pak. Nama saya Meler, Pak, bukan teler, Pak. Mau teler, mau meler. Saudara sudah lanjut kami tangkap. Pantang bagi kami untuk mengembalikan barang yang sudah kami ambil. Barang, bayang. Manusia yang jelas dilindungi oleh hak asasi manusia bisa disamakan dengan barang. Apakah dunia ini sudah begitu bengisnya sehingga manusia tak lagi bisa menentukan mana benda, mana manusia? Mengapa bangsa yang konon katanya ramah dan persahabatan bisa menjadi begini? Saudara, di malam yang gelap, saya dibawa ke suatu tempat. Kepala saya ditutup dengan menggunakan kaos yang saya kenakan. Kemudian kami dinaikkan ke sebuah truk dan dibawa ke sebuah gudang yang letaknya berada di pinggiran kota. Sewaktu dijerumuskan, kami seperti membuang bangkai anjing ke kali. Asap dari cerobong pabrik masih tercium di hidung saya. Sekilas, di gudang yang pengap itu, saya melihat puluhan orang duduk di lantai dengan tangan terikat. Ketika saya ditendang untuk bergabung bersama yang lain, saya merasakan bahwa lantai yang saya pijak ini penuh dengan genangan darah. Samar-samar, genangan itu mencapai mata kaki saya. Sewaktu saya ingin memastikan bau amis dari genangan ini, tiba-tiba saya mendengar derap kaki tentara berbaris menyusuri balkon. Oh Tuhan, disinilah masa muda saya akan berakhir. Diam-diam saya berdoa, jika memang saya memiliki pilihan, saya rela mati di depan moncong senapang. Paman saya Juena, ia harus mati dengan kepala terpisah setelah diculik seperti saya. Ia dibawa ke tepi jurang pantai. Kemudian disitulah para algojo memenggal kepalanya. Kepalanya terguling dan badannya jatuh ke pantai.
Saat musim kemarau, mayat-mayat itu persis seperti ikan lemuru yang terdampar. Bau-bau mayat itu menyelinap di sela-sela pohon kelapa, dan bau-baunya menabrak pintu rumah warga. Tapi tidak ada yang mengira bahwa itu adalah bau mayat, karena kepedulian saja bisa mengantarkan mereka itu ke tempat penjagalan. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba rorongan peluru menghujani kami. Dengan tenang, saya bersembunyi di balik drum. Saya percaya jika kematian belum sabdanya, saya pasti selamat. Saya berusaha sembunyi, tapi saudara pasti percaya jika kekerasan yang lain pasti akan menuai kekerasan yang lain. Apakah saudara di sini yakin? Apa saudara di sini percaya jika kami orang miskin seperti ini bisa menumbangkan kekuasaan? Padahal kami tidak menginginkan apa-apa. Kami cuma mau hidup. Kami cuma ingin menentukan nasib kami. Apapun ideologinya, siapapun pemimpinnya, kami tidak peduli. Kemudian di balik drum yang saya kira itu aman, tiba-tiba kembali diberondong oleh peluru. Saya merasa panas. Saya panas. Kemudian saya berteriak, "Tembak! Tembak saya! Tembak saya, bajingan! Tembak!" Kenapa saudara masih di sini? Saya nggak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya pingsan. Enggak, saya nggak pingsan. Saya baik-baik saja. Saudara itu paling yang pingsan, terus bilang saya ikutan pingsan juga. Sudah, bubar. Saya harus kembali bekerja. Perlu saudara ketahui, puskesmas ini letaknya jauh dari permukiman. Kadang saya juga ngeri tinggal di sini, tapi untung ada saudara. Apa? Saudara juga pasien. Saya nggak mampu merawat pasien sebanyak itu. Kalau saudara ingin berobat, kita tidak butuh dokter.